hari ini. Dan terima kasih sudah datang tepat waktu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan hati yang bersukacita dan hati yang bersyukur, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan. Kami saat ini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian kami. Ya sungguh indah, ya Yesus, sambut Yesus. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Tidak masuk, nggak tahu. Dia cinta aku. Dalam buriku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta aku. Dalam buriku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, inginkan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Tuhan katakanku, aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku. Dia
Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit itu, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara. Selamat berjalan. Kita akan tetap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hormat bagi Allah. Cepat dari berdoa. Hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh.
ketinggiannya yang besar. Haleluya, haleluya, ketinggiannya yang besar. Hormat bagi anak-anak yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja-Raja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam puji lagu di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Minggu ini adalah minggu pas-pasan. Kita diingatkan akan karya penebusan yang tidak satu. Penebusan yang diberi karena cintanya terhadap kita melalui Kristus. Saat ini kita diberikan waktu yang terbaik untuk datang di bawah kaki salib, untuk mengaku segala kedosaan kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan untuk setiap jemaat dapat menaikkan doa secara pribadi. Dan saya akan memberikan pujian pada kaki saya. Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami,
baik dalam perkataan, perbuatan, maupun kami yang sering jatuh dalam perkeliruan dan menyakitimu serta sesama kami. Kami memohon pengampunan-Mu, Tuhan, karena hanya oleh karya penebusan kami dapat terlepas dari setiap dosa kami. Perbaharuilah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak. Amin. Pada kami selanjutnya, kuingatkan. Berita anugerah hari ini terambil dalam Yesaya 43 ayat 20. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosa. Saya menjemah untuk bagi berdiri. Mari sama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sudah, orang jahat, atau orang salah, hanya kita berdoa yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Mari kita bangkit bagi Yesus menyatakan kemuliaan. Bagi Yesus pahlawan salibnya, ancurkan jiwa dan jangan menyerah.
permohonan panas. Supaya siapku supaya siapku supaya siapku. Kita dipilih sebagai umat Allah untuk memuliakan nama-Nya. Kita dipilih. Bersama-sama kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih kudusannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita berkemuliaan ya Tuhan kami, kita sedang kami, puja kami, terima kemuliaan ya Tuhan kami. Terima semangat puja kami. Kami pilih bersama bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih kudusannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sedang kami, puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima semangat puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima semangat puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima semangat puja kami, terima semangat puja kami, terima semangat puja kami. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima menuntun kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati kita. Kita mau jiwa menyenangkan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau rahmatku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau rahmatku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau rahmatku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau rahmatku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Ya Tuhan, terima kasih karena tidak ada sesuatu di dunia yang seperti Engkau, yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh peduli dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah kami sebagaimana ujian yang tadi telah kami nyanyikan bersama. Kami sungguh haus akan kebenaran firman. Allah Roh Kudus sediakan tolong kami. Bukan saja kami mendengar firman, bukan saja kami mengerti firman, tapi kami boleh melakukan firman dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu yang lemah dan hina di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, waktu ini seutuhnya kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom.
ini kita boleh beribadah dan bersyukur karena Tuhan itu mengasihi. Tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Karena sekolah minggu kita tanya, Ana hari ini hari apa? Hari Minggu lalu, Sunday. Sunday itu. Ya, tahu kalau hari Minggu, kalau hari Minggu kamu udah ke gereja. Ya. Nah, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat penting, sangat krusial bagi kita sebagai orang Kristen. Oh ya, minggu depan kita merayakan Paskah. Wah, dapat telur itu. Moga-moga ada telur ya. Moga. Apalagi ya, saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini ada apa ya? Nah, tadi ada yang lewat di Jiwok ya, di gereja Katolik. Ada yang lewat itu. Udah ada itu semua. Ada apa ya? Nah, apa yang saudara lihat di sini? Gedung tinggi gitu ya. Iya, di gereja Katolik namanya Yakobus. Jemaatnya bawa apa? Bawa tas, bukan sasem. Bawa daun palem. Ya. Nah, makanya hari ini disebut Minggu Palma. Orang kita tidak tahu Minggu Palma. Ya, bingung kan? Ya, saya cerita sedikit ya. Nah, ini sebetulnya yang saya pernah sampaikan tahun lalu, kami di persekutuan doa. Ini banyak yang persekutuan doa loh. Nah, mulai dari ini persekutuan doa ya. Saya ngerti nanti apa yang saya bacakan. Jadi kalau saya bacakan lagi, tapi sedikit harus tepat saja ya. Nah, minggu-minggu ini disebut oleh itu. Ya. Nah, itu bahasa Indonesianya adalah Prapaskah. Ya. Prapaskah. Nah, ini ada sebutan khusus ya. Supaya kita tahu ada kita ini yang besok akan ya, ada orang bilang bulan. Tahu ini Prapaskah. Prapaskah itu disebut juga pekan suci ya. Pekan suci, minggu suci, minggu sementara. Jadi mulai hari ini sampai nanti Paskah itu disebut minggu sementara atau dalam bahasa Latinnya itu adalah Hebdomada Santa. Nggak ada ujian ini. Jangan takut. Ini pengetahuan. Ya. Atau disebut sebagai minggu besar, Hebdonas Mayor. Ya. Jadi, kalau ada sebutan pekan suci, minggu suci pada tahun. Itu bukan nanti waktu mau apa Natal. Secara orang bingung. Natal itu semua bingung semua. Tapi kalau Jumat Agung atau Paskah sunyi senyap, kalau langsung senyap hari sunyi senyap ya. Seringkali kita tidak peduli dengan Paskah dan Jumat Agung. Itu penting sekali ya. Maka itu minggu-minggu ini disebut sebagai Holy Week ya. Minggu pekan suci. Nah, untuk itu maka kita akan lihat beberapa hal ya. Ya, minggu suci seperti ini kita akan kalau sudah tua ya ini teknologinya cepat hilang. Ya, ini ada beberapa hari yang akan kita peringati ya. Sekali, mulai minggu ini kita disebut minggu apa? Minggu Palma. Ya. Dan setelah minggu Palma apa yang terjadi? Ada 3 hari penting ya, dalam minggu ini saja ya. Ada Kamis,
Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sepi atau Sabtu Sepi. Biasanya gereja-gereja besar agak mengabaikan ya, hal ini ya. Nah, ini lebih biasanya gereja-gereja Katolik lebih memperhatikan hal ini. Mereka lebih mengerti situasi. 3 hari penting ini kami Jumat Sabtu itu disebut Tri Hari Suci. Tri Dharma ya, Tri Hari Suci. Kalau pernah dengar Tri Hari Suci, pernah diceritain apa ini? Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, Sabtu. Anunya kapan? Paskanya ini ditutup dengan Minggu Paskah. Koknya itu kan Minggu Paskahnya. Jadi tidak sedih terus, tidak merasa kalah gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah sambutlah rajamu. Itu diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nah, namun sebelumnya saya akan membawa saudara kepada Yohanes 12 ayat 1 dulu ya. Nah, kenapa ini saya bawa Bapak Ibu saudara melihat hal ini ya. Mulai Yohanes 12 ayat 1 ini sampai seterusnya itu adalah catatan 6 hari atau katakanlah 1 minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, maksudnya sebagai manusia ya. Nah, karena ditulis di dalam Yohanes 12 ayat 1 tadi kan 6 hari sebelum Paskah. Paskahnya itu hari Jumat. Ya, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Ya, 6 harinya kita tarik itu adalah hari Sabtu. Ya. Nah, pada hari Sabtu itu dia datang ke Betania, Yesus datang ke Betania, dan di situ diadakan perjamuan untuk dia, Yesus. Yang mengadakan siapa? Kita lihat. Ya. Dan di situ ada juga Marta, ada juga Lazarus. Itu kotanya tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Saya ingat ya, Yohanes 11 itu diceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Nah, ada satu ayat lagi yang saya akan bagikan untuk saudara, baik kita lihat nanti relasinya. Itu dari Imamat 23 itu perjanjian lama. Ini adalah perintah yang Tuhan Allah berikan kepada orang Israel melalui Musa. Dia katakan setiap orang-orang Yahudi, orang Israel itu pada bulan pertama, bulan Abib ya, itu ada Paskah, ada hari raya roti tidak berarti. Mereka harus kumpul di Yerusalem. Mereka harus datang ke Bait Allah untuk sembahyang. Ya, paling tidak 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 3 kali di hari raya mereka harus datang. Kenapa ini nanti? Kenapa ini saya sebutkan? Kita lihat. Kenapa di Yerusalem pada waktu itu begitu banyak orang. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan begitu banyak orang yang menyaksikan. Nah, kita tahu ya bahwa ini adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Nah, saya mencoba untuk membawa saudara-saudara melihat 6 hari terakhir Tuhan Yesus ada di dunia ini. Apa yang terjadi? Nah, yang pertama tadi di dalam Yohanes 12 katakan 6 hari sebelum Paskah, artinya hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu atau orang-orang Israel itu menyebut hari Sabat, boleh nggak orang-orang Israel itu melakukan kegiatan atau katakanlah ada pesta di sini? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Mereka berjalan berapa langkah aja dari rumahnya. Mereka nggak boleh masak, mereka nggak boleh mengangkat barang-barang berat pada hari Sabat itu kan seperti itu. Tapi kenapa hari Sabtu ini dikatakan ada perjamuan di rumah Simon, rumahnya Marta Maria, tapi Simon Simusa memang di Betania. Waktu itu Maria justru mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kok kenapa waktu Sabat ada pesta, bahkan dikatakan Maria itu mengurapi kaki Yesus,
Orang Yahudi, orang Israel. Nah, tapi kita perlu tahu tradisi mereka ya. Cara penghitungan orang-orang Israel, orang Yahudi dengan kita itu beda. Kalau kita mengatakan ini hari Minggu, nanti malam itu apa? Minggu malam, you know? Betul ya? Minggu malam. Tapi kalau orang Jawa bilang hari Minggu malam itu apa? Malam berapa? Malam Senin ya? Itu malam Senin, belum Senin. Sayang gitu dong. Nah, ini sama. Orang Yahudi itu menghitung hari itu bukan jam 12 malam ke depan, tapi menghitung hari itu mulai jam 6 sore ke depan. Jadi setelah jam 6 sore itu sudah hari Senin. Makanya itu di Senin malam Senin, gitu. Kayak kemarin malam disebut apa? Malam Minggu. Itu kan takutnya Islam. Aku punya baca baru, gitu ya. Nah, jadi kemarin itu disebut malam Minggu, nanti malam itu malam Senin. Ya, kemudian juga ini sebetulnya sudah masuk hari Minggu. Makanya mereka boleh katakan pesta. Nah, sedikit pengetahuan aja. Kalau sudah tahu apa, ini ada pertanyaan, gitu ya. Nah, setelah itu besoknya ini 10 April ya. Coba perhatikan. Harinya atau tanggalnya 10 April. Ini hari Sabtu ya. Besoknya hari apa? Minggu. Tapi tetap 10 April karena jamnya apa? Dari jam 6 malam sampai jam 6. Ya, jam 6 pagi loh ya, jam 6 malam. Nah, maka itu Yohanes 12 tadi mengatakan apa? Keesokan harinya. Jadi Minggu pagi ya. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menjalani seekor keledai dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Ya. Kenapa saya tadi mau mengutip dari Imamat? Katakan apa? Karena begitu banyak orang dari seluruh dunia, orang-orang Yahudi pasti pada waktu Paskah mereka datang ke Yerusalem. Maka itu dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Itu banyaknya orang, ya. Mereka datang menggambarkan pakaiannya di jalan dan juga daun-daun palm. Saudara saya terkasih ya Tuhan. Kalau kita belajar menarik sekali, kita lihat latar belakangnya, kita lihat kenapa hal itu terjadi. Ya. Kenapa? Karena kita tahu apa hal-hal yang terjadi di sana, ya. Ayo kita lanjut. Ya, sedikit saja karena ini background aja ya. Karena yang mungkin itu pertemuan doa tahun lalu yang saya katakan, oh ini ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin sudah lupa dan lupa ya. Tapi mari kita nanti kita lihat indikasi ya. Ini minggu paginya seperti ini ya. Yesus masuk ke Yerusalem, itu banyak orang yang dia. Ya. Nah, malamnya Yesus dan murid-muridnya pergi dari Yerusalem. Dia pergi ke Betania kembali dan dia bermalam di sana. Jadi Yesus tidak bermalam di Yerusalem. Ya, beberapa kali nanti kita lihat Yesus balik ke Betania, dia tinggal di Betania. Ya. Kenapa? Yerusalem ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan kematian Yesus. Ada begitu orang yang membenci Yesus. Ya. Masuk para imam kepala, ya, imam besar, orang Farisi, orang Saduki dan seterusnya. Ya. Jadi mereka balik ke Betania. Di malamnya ya, minggu malam. Seninnya bagaimana? Senin pagi di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan pagi hari Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania kembali ke Yerusalem. Itu apa? Untuk melayani, untuk mengajar juga, ya. Nah, pada waktu Yesus lewat, katakan itu ada pohon ara. Dan pohon ara itu bisa dimakan juga. Tapi waktu Yesus lihat tidak ada buah, Yesus hanya mengutuk pohon itu. Ya.
datang ke baik Allah, lihat baik Allah dipakai untuk berjual beli, dipakai untuk bisnis. Ada orang menjual kambing, menjual burung, menukar uang, dan seterusnya. Kita tahu marah sekali. Dia katakan, kenapa engkau jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun? Rumah ini adalah rumah doa. Wah, obrak-abrik semuanya. Ya. Nah, itu terjadi pada saat terakhir menjelang kematian Tuhan Yesus. Ya, waktu Senin pagi. Sore harinya, malam harinya Tuhan Yesus kembali keluar dari Yerusalem, balik ke Betania. Kita berarti nanti ayat-ayatnya. Kemudian Selasanya, hari Yesus balik lagi ke Yerusalem. Atau kelihatan pohon ara yang paling tutup. Rupanya pohon aranya itu stres. Akhirnya kering dan mati. Pohon aja stres itu Yesus. Apalagi kalau kita sampai ya. Nah, hari Selasa ini banyak catatan tentang kegiatan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ya. Yang mengajar orang-orang tentang iman dan doa, juga tentang hal-hal lain, pertanyaan, pengajaran di bait Allah. Orang-orang Yahudi atau imam-imam kepala itu bertanya tentang kuasa Yesus dari mana? Terjawab ya, mengajarkan tentang permohonan tentang 2 orang anak, mengajarkan tentang pengarah-pengarah kebun anggur sebagai perumpamaan dan perjamuan kawin. Ya. Kemudian juga tentang bagaimana membayar pajak, mengajar pada orang-orang yang menyenangkan, juga pada orang Saduki tentang kebangkitan. Karena orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan, orang Farisi percaya. Diajarkan Tuhan Yesus. Nah, hukum yang terutama tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Nah, Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang Farisi, ya, mengecam ahli-ahli Taurat. Mereka memang dipenuhi dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang perjanjian lama dan sebagainya. Ya. Tapi mereka ini kelakuannya pantas untuk dilihat. Tuhan Yesus menunjukkan atau mengumpamakan mereka seperti apa? Seperti kuburan. Kalau kita ke Sentong, ada wisata ya. Wah, waktu rumah coba digali, dalamnya apa? Bangkai. Nah ini, wah kamu menghiasi, ini apa? Kuburannya nabi-nabi, tapi kau yang membunuh nabi-nabi itu, ya. Kau yang berbau seperti itu. Ya, pokoknya keras sekali Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, mengangkel mereka, ya. Nah, di situ akhirnya Tuhan Yesus juga mengeluhkan dengan Yerusalem. Karena banyak orang akan nangis. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya tentang apa? Persembahan. Persembahan itu jangan dilihat nilainya, tapi dilihat dari niatan hatinya, dari kesungguhannya, pengorbanannya. Itu contohnya apa? Seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 peser, tapi itu adalah harta miliknya seluruhnya, dan dia tidak tahu itu mau hidup seperti apa. Nah, kemudian malam harinya Yesus keluar dari bait Allah dan keluar meninggalkan Yerusalem. Selesai? Belum. Malam itu Tuhan Yesus tahu waktunya tertinggal sedikit, dia tidak mau menyia-nyiakan lagi. Malam hari itu dia mengajar di Bukit Zaitun. Itu dekat sekali di antara Yerusalem dan Betania. Itu kira-kira jaraknya ya, sekitar 4 kilo, 2 mil, jarak 4 kilo. Ya. Kalau kita bisa bayangkan sekarang, itu dari sini sampai ke PTC, bisa nggak jalan kaki? Nah, ya, bagi orang kita gampang sekali atau cepat sekali. Ya. Kalau teman-teman yang pernah pergi ke Israel pasti tahu. Dan di tengah-tengahnya itu ada kebun atau yang disebut taman Getsemani dan juga ada Bukit Zaitun, Olive Mount. Ya. Nah
Nah di situ Tuhan Yesus mengajar lagi. Tapi ini kelihatannya bukan banyak orang yang mendengar. Ini mungkin hanya khusus untuk murid-muridnya atau beberapa orang yang dekat dengan dia. Karena coba lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada tanda kedatangan Mesias. Banyak orang nggak bisa terima kalau dia sebagai Mesias. Terus tentang penderitaan, permulaan penderitaan. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan disalibkannya. Jadi tanda-tanda penderitaan, siksaan yang berat, runtuhnya Yerusalem dan juga ada Mesias palsu. Bahkan puncak penderitaannya kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak manusia itu dalam perumpamaan tentang kompon. Masih ada lagi banyak juga nasihat supaya jaga-jaga karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jangan seperti hamba yang jahat. Belajar untuk setia. Juga perumpamaan tentang 10 anak dandan. Yang sana, yang 50 tua. Ya, jadi adalah pengajaran untuk supaya mereka berjaga-jaga, menyiapkan diri supaya ketika Tuhan datang dia tidak tertinggal. Juga perumpamaan tentang talenta, bahkan penghakiman terakhir. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada hari Rabu, Matius 26 ayat 1 dan 2, Yesus berkata apa? Kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Dan semua di Alkitab sudah jelas sekali dikatakan periode-periode atau kronologi yang sudah dicatat. Nah, ini saya bersyukur ada ahli Alkitab mencoba merangkumkan seperti ini. Dan kita bisa belajar alurnya. Nah, itu saya berikan juga ayat-ayat ini supaya kita tahu apa yang terjadi di sana. Tuhan Yesus juga mengatakan 2 hari lagi akan ada Paskah. Anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Berarti dia tahu nggak dia mau mati? Tahu. Dia tahu nggak kalau dia mati disalib? Tahu. Dan mati disalib pada waktu itu bukan kematian yang patut dibanggakan. Satu kematian yang patut ditujukan. Tapi satu kematian yang sangat memalukan. Itu tidak akan terjadi kepada orang-orang Romawi. Tuhan Yesus tahu semuanya. Tapi yang luar biasa saya katakan, Tuhan Yesus tahu dia mau mati. Tuhan Yesus tahu dia disalibkan. Dia tetap melayani, dia tetap mengajar, dia tetap melakukan pekerjaannya, tugasnya. Apa yang dikasihnya? Kalau hari-hari kita sudah capek melayani Tuhan. Saya diingatkan hari Rabu kemarin, hari Jumat kemarin, waktu persekutuan Pak Putri, dikatakan orang kalau sudah emeritus, sudah pensiun, itu jangan ing-ing. Maksudnya ing-ing apa? Aduh, aku sudah emeritus, wes aku tak pray-sing, aku jalan-jalan. Enggak, justru orang yang sudah pensiun, yang sudah emeritus, harus bisa memberikan dampak yang lebih luas, yang lebih positif. Misalkan oleh Pak Ciayu, kita itu seperti pemusik, seperti paduan suara yang sedang nyanyi crescendo. Jadi bukan ahli musik ya, itu sudah jelaskan crescendo. Maksudnya katanya kalau crescendo itu kalau nyanyi itu gini, apa gitu ya. Ya, bahkan boleh loyo sih, kan? Saya sih dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu pasti beda. Tapi hidup kita harus punya signifikansi untuk menjadi dampak yang positif. Saya sebut tetap melakukan waktu, ya. Saya pikir kadang-kadang seringkali saya kalau di Bunyi sama teman-teman, Pak, kopi, ya sudah laulet, sudah tua, tidak harus lemah. Mungkin kita bisa menjadi lemah. Ini Paulus mengatakan tubuhku mungkin bisa lemah, tapi jiwa harus makin kuat. Dampak yang harus kita berikan harus semakin kuat di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian 2 hari sebelum Paskah ini hari Rabunya sudah ada rencana
sudah ada bisik-bisik untuk membunuh. Kesempatan Yudas di situ mulai bergabung dengan para imam. Kalau itu transaksi kan? Kalau aku bisa menyerahkan Yesus, apa yang kamu mau berikan? Nah, kalau saudara melihat film Last Supper, kemarin yang diputar di bioskop itu kesempatan dia bernegosiasi dengan para imam. Setelah itu hari Kamis malamnya itu tidak dicatat tentang tentang banyak kegiatan Yesus, hanya dia mempersiapkan perjamuan malam dan mengadakan perjamuan malam terakhir, the Last Supper. Ya, disitulah ada perjamuan di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, memberikan roti, memberikan anggur. Pada waktu nonton ini, sebelumnya saya belum nonton, orang saya sudah nonton. Dia tanya, apakah pada waktu perjamuan itu hanya ada roti dan anggur? Saya kan gitu loh, kita mau perjamuan dulu, seperti perjamuan terakhir. Waktu di film itu enggak ya. Waktu saya lihat betul, waktu film itu pesta besar. Ada yang namanya lengkop. Kalau di sini ada babi guling, di sana ada kambing guling. Wah, makan. Saya bilang betul. Jadi bukan cuma roti dan juga ini anggur, tapi ada domba, kambing guling atau ada sayurnya sayur pahit. Itu mengingatkan tentang perjalanan itu mereka dulu keluar dari Mesir dan mereka itu menjadi budak di sana. Dan domba yang disembelih, domba yang dipanggang ini itu menggambarkan Yesus sebagai anak domba yang kita sembelih pada hari Paskah. Nah, gambarnya jelas sekali di situ. Ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus justru mengatakan kepada Yudas, lakukan apa yang kau mau lakukan. Tahu siapa yang akan diarah tinggi. Ya. Setelah selesai, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani dan berdoa bersama. Pada waktu dia berdoa, murid-muridnya sudah tidak tahan, ngantuk mereka. Tidak tahu mereka ini ngantuk, capek atau mabuk. Kok bisa? Karena waktu saya ke Israel, tur guide saya itu memberitahu, mereka itu tidak ngantuk, tidak capek, mereka ini mabuk. Saya bilang, lah. Kita tidak mencatat itu ya. Tapi tradisi coba kalau saudara lihat di Asam kemarin ya, itu karena mereka minumnya anggur dan anggur terbaik. Artinya apa? Itu anggur ciu gitu ya. Kan bisa mabuk. Kalau minum anggur banyak kan ada. Tapi kalau orang mabuk cenderungnya tidur. Saya bilang saya beri sense gitu ya. Tapi kita tidak perlu nggak perlu bingungkan dengan hal itu. Tapi Alkitab jelas mengatakan mereka tidak bisa menahan ngantuknya. Terserah karena apa ya. Nah, setelah itu Yesus ditangkap, dibawa ke hadapan imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Itu Petrus menyangkal dia sekarang. Ya. Nah, tidak berhenti di sana. Jadi malam itu Tuhan Yesus sudah tidur. Tapi Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Sanhedrin. Kalau tadi imam besar saja, sekarang ada di 70 pemimpin agama orang Israel. Ya. Dan di sana ketika Yudas tahu bahwa Yesus akan jatuh hukuman mati, dia nyesel. Dan penyesalannya bukan ditindaklanjuti dengan kembali bertobat kepada Tuhan, tapi justru mengakhiri hidupnya dengan gantung. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus bukan saja diakhiri di hadapan imam besar Sanhedrin, tapi dibawa ke hadapan Pontius Pilatus dan Herodes. Dan setelah itu Yesus disalibkan. Jadi ini garis besarnya aja dari apa yang kita lihat 6 hari terakhir di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Setelah disalibkan hari Jumat sorenya itu Yesus mati terus belum sampai malam
Karena kalau malam Jumat malam itu malam apa? Kok lalu? Malam Sabtu. Berarti itu malam Sabat. Nggak boleh ada orang menguburkan orang mati, bahkan bersentuhan dengan mayat itu nggak boleh, itu najis. Makanya mereka cepat-cepat. Yang buat Yesus mati, tusuk ini apa? Tabungnya. Di apa? Senturion yang mengatakan biasa mati, cepat-cepat turunkan, cepat dikubur, supaya tidak melanggar aturan Taurat. Tahu ya kenapa cepat-cepat? Nah, karena supaya cepat pulang. Tapi karena mereka sudah keburu jam 6 tidak boleh. Sebelum jam 6 harus itu. Nah, Sabtunya apa yang terjadi? Sabtu para imam menghadap kepada Pontius Pilatus yang ditawar, minta dikirimkan para serdadu untuk menjaga tubuh Yesus karena mereka takut Yesus mayatnya dicuri. Dan pada waktu itu ada hari Sabat, jadi mereka beristirahat. Menurut Taurat tidak ada catatan apa-apa, cuma notnya aja. Itu saya lihat di Matius 28 itu ada dusta mahkamah. Karena itu setelah dibangkit nantinya. Terus juga ada di Yohanes 19 tentang Yesus yang nanti tunjukkan dengan ketika lambungnya ditusuk itu keluar air dan itu secara medis ada sudah. Nah besoknya hari Minggu apa kita memperingati hari Paskah hari Minggu bukan hari Jumat kemarin. Hari Minggu itu Yesus bangkit kubur kosong. Minggu pagi, Minggu dini hari. Nah Yesus waktu dia bangkit yang menamakan diri pada satu pada para wanita itu tidak dicatat ada Maria Magdalena ya Matius 28. Tetapi secara khusus Yohanes mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, orang yang telah dilayani, yang telah dibebaskan dari kuasa-kuasa iblis yang itu dia dan seterusnya. Kemudian juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan dengan Emmaus dalam Lukas 24. Dan juga pada murid-muridnya tapi ada Thomas. Lukas 24 juga. Thomas nanti ada ayat-ayat khusus yang menceritakan tentang penglihatan Yesus yang memperlihatkan diri pada aku tidak boleh Pak. Dan sekali lagi saya ingin katakan begitu banyaknya apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Yang mau selesaikan semua tugas. Ini baru katakanlah 6 hari kehidupan Yesus, bahkan 3 hari apa yang dia lakukan. Maka itu para ahli Alkitab mengatakan, kalau apa yang dilakukan Tuhan Yesus 3 hari ini dicatat seperti ini, kemudian selama 3 tahun dia melayani itu dicatat seperti 3 hari ini, buku yang akan terbit atau buku yang akan kita baca itu seperti sebuah buku Alkitab. Mungkin harus sebesar ruangan ini yang menyimpan buku yang mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus mulai dia lahir sampai dia mati. Itu banyaknya ya. Ini tadi 3 hari aja benar. Saya cuma ingin menunjukkan apa luar biasa. Tak persisten dalam pelayanan saya terakhir. Itu menjadi komitmen. Sebelum nafas saya berhenti, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, tetap melayani sampai kapan? Ya, kemarin Mas Jan mengatakan kita perlu half time, ya. Waktu sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan, dampak yang lebih besar yang bisa kita berikan pada dunia, pada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada negara kita, kepada orang-orang di sekitar. Nah, kembali ke laptop. Katanya topul. Moga-moga selesai hari ini, ya. Kita doakan, menginspirasi kita. Nah,
Kita tadi sudah mencatat bahwa dari 12 mengatakan 6 hari sebelum Paskah, kan? Kita tahu bahwa itu adalah hari Sabtu, kemudian besoknya itu Minggu Palma, kan? Minggu Palma, khususnya orang Katolik itu sudah memperingati, ya. Nama ini kebanyakan di daerah timur sana. Ada teman-teman yang di timur itu pasti merayakan, ya. NTT, Papua, Ambon, ya. Lalu ada pohon atau daun palma. Nah, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, sambut dengan banyak orang yang akan memberikan jumlahnya, bahwa ini daun palma dan diperlibatkannya. Dikatakan dalam ayat 12, ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru apa? Hosana, berkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus datang mengendarai keledai muda, dan seperti tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu yang duduk di atas seekor anak domba. Ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria 500 tahun sebelum Yesus masuk Yerusalem. Katakan dalam Zakaria 9 ayat 9 dan 10 bahwa rajamu akan datang yang adil dan jaya, lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Jelas sekali, precise, ya, tepat seperti yang dikatakan oleh Zakaria. Maka dikatakan Dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, dan wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ada nggak raja di dunia ini, mulai zaman kapanpun juga, yang memiliki kekuasaan itu sampai ujung-ujung bumi? Ada nggak? Tuhan Yesus, kerajaannya memang bukan kerajaan dunia, tapi sampai hari ini tidak ada negara yang tidak ada orang yang menyembah Yesus sebagai Raja Tuhannya. Sampai di negara komunis itu empuk saya katanya mau dibasmi semua agama termasuk Kristen. Semakin hari semakin, wah saya tidak banyak dari Pak ini, ya. Meskipun saling diturunkan, tapi orang-orang itu tetap menjadi Tuhan. Ya Pak ini, ya. Luar biasa, ya. Nah, kembali kan. Yesus baru masuk di Yerusalem, orang-orang berseru-seru. Ayo coba kita jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yerusalem yang berseru. Kita baca sama-sama. Ada yang bisa urut? Ada dong ya? Kita baca semua ya. Nah, ayo kita memproklamirkan Yesus, ya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mau? Apa? Bayar kalau mau. Dan ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mantap tuh. Gitu ya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, Rajaku, Raja GKT Citra Raya, Raja Surabaya, ya. Ada nggak? Nah, di dalam kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem ini ada banyak orang. Bukan banyak, banyak, sangat besar jumlahnya. Hanya, nah saya bagi mereka jadi 4 golongan. Ya, pertama, mereka itu adalah hanya mau tahu apakah semua mau jadikan Yesus sebagai Raja. Belum tentu. Ya, ingat waktu Tuhan Yesus
memikul salib karena dia letih, lemah, akhirnya dia tidak kuat. Memanggul salib ini. Siapa yang gantikan dia? Pak Yongki, Kepala siapa? Simon. Katakan Simon orang Kirene. Saudara tahu, Kirene itu adalah negara di Afrika. Jadi Simon orang Kirene itu orang hitam, orang negro. Jadi kalau ada foto atau film di mana orang yang menggantikan Yesus, Simon itu orang yang bule, itu salah. Sorry. Ya karena dia hitam. Wah ini mata ini sudah saya gitu loh. Nah sebetulnya Simon orang ini tahu nggak Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus ini menghujat nama Tuhan dan sebagainya. Nggak tahu. Dia itu mau merayakan Paskah, ya sama. Waktu dia lihat banyak orang ya, orang yang badannya megah, ya orangnya masih kuat, ditangkap sama terjatuh Romawi, suruh gantikan Yesus. Ya, sama lah. Sekarang coba, kalau saudara di tol ada tabrakan atau senggolan, pokoknya ada sesuatu yang macet dong. Macetnya kenapa? Karena tabrakan itu. Tabrakan cuma 2 mobil, jadi pinggir kabel. Tapi apa? Banyak orang yang lewat. Mobil apa? Mobil ya. Jadi macet sampai 10 kilo. Ya sama ini juga. Banyak orang yang nonton. Yesus waktu masuk. Oh ini tak Yesus. Hotono. Mereka hanya lihat saja, ya. Nah, ini orangnya hanya mau tahu, ya. Kemudian juga di samping itu ada orang-orang yang mengasihi Yesus. Yang paling tidak murid-muridnya kan juga ya. Ada wanita-wanita yang melayani dia. Ada juga mungkin orang-orang yang di sana yang sungguh mengasihi karena Yesus baru saja membangkitkan Lazarus, itu Yohanes 11. Jadi orang-orang dari Betania juga masih tahu itu Yesus yang membangkitkan. Khususnya Marta, Maria ya, Lazarus juga. Jadi orang yang sungguh mengasihi Yesus, Hosana. Nah, kelihatan ngomongnya yang satu Hosana, diberkatilah dia. Yang lain kamu berkatilah dia. Ketok. Artinya kayak apa? Dari mulutnya dia akan muncul seperti ini. Ya? Bukan saja orang yang mengasihi Yesus, tapi juga ada yang benci dengan Yesus. Nonton juga. Siapa? Bukan saya loh. Ya? Itu orang-orang atau orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar. Ya? Mereka benci Yesus, tapi mufat. Apa Yesus dilakukan itu? Maka kita baca nanti di ayat 18-19 dengan kata satu sama lain. Ini itu dia. Sampai dianggap Tuhan. Itu. Dan yang terakhir itu adalah orang yang ikut arus. Jadi ada orang ngomong, Hosana, gitu ya. Daripada enggak. Nah, kenapa saya katakan ikut arus? Kalau kita lihat ya, beberapa hari kemudian atau ya tidak lama lah, ya. Itu waktu Yesus di sana mau disalibkan, waktu Yesus masih diadili di depan Sanhedrin, di depan Pontius Pilatus, di depan Herodes, ada imam-imam kepala menghasut orang banyak. Tadi yang datang di Yerusalem waktu Yesus masuk juga banyak orang, ya. Nah, supaya mereka ini membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Padahal, coba lihat, Pilatus itu ngomong sama mereka, kalau begitu apakah yang harus berbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi? Kenapa ngomong raja Israel? Ya. Apa yang harus kamu lakukan?
Apakah ini orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus? Apakah ini orang-orang yang di luar Israel? Para ahli Alkitab mengatakan orang-orang ini adalah beberapa hari yang lalu mengatakan, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang dia katakan apa? Enyahkan dia, salibkan dia. Inilah orang-orang yang ikut arus. Nah, sampai berapa lama kita mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja. Banyak di antara kita mungkin doa, penyakitku ini kok gak parah ya. Doa sudah tahun, 10 tahun. Mungkin doa satu ini udah maju-maju. Tambah lama karena Donald Trump itu tambah utah. Ada yang keluarganya bermasalah. Doakan. Gak tambah baik, tambah kekaruan. Selingkuh salah selingkuh. Terus tak Tuhan Yesus, terus tak gereja-gerejaan, terus tak pelayanan. Banyak hal itu. Ada nggak? Banyak. Saudara, tadi kita sudah ngomong, Hosana diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita masuk ulangan. Tapi Yesus selalu berkata, ketika engkau harus dikul salib, engkau harus sandal diri, dan engkau harus. Bukan aku harus memberkati terus. Ya waktu Tuhan Yesus habis memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka lihat makannya berguru semua. Enak ya, kalau Yesus pakai aja kayak gini, wah tiap hari kalau jam setingting gitu ya, kita makan pesta terus. Mereka mencari Yesus hidupnya, wah Yesus aku dari kamu sebagai raja. Yesus bilang apa? Ya aku jadi raja karena kamu katanya beruntung. Ya kan? Orang hanya ingin jadikan Tuhan sebagai pemuas nafsunya saja. Aku mau kaya, aku mau pintar, aku mau ini, aku mau itu. Dan itu harus menurut kita. Pada waktu kita mau harus ikut Tuhan Yesus. Karena orang katakan nanti dulu Tuhan, saya tidak bisa. Waktu kita mengatakan seperti orang-orang Israel, ialah kau jadi raja. Kita taat apa yang dia mau. Yang kita taat akan firman-Nya. Ya, kita lakukan berjalan. Yang pengalaman atau catatan dalam Alkitab jelas mengatakan seperti ini. Karena pertanyaannya, siapkah kita mau jadikan Yesus sebagai raja yang berkuasa dalam seluruh hidup kita sampai kita berjumpa? Dan Tuhan mengatakan, hai hamba-Ku yang setia, yang baik, yang benar, masuklah di dalam pesta Tuhan. Hanya orang seperti itu yang akan menerima mahkota Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami hanya mau jadikan Kau sebagai raja atas kami yang bisa memuaskan nafsu kami, memuaskan keinginan kami, memuaskan kemauan kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami belajar untuk menerima Kau sebagai raja di atas segala raja yang memerintah hidup kami, yang menguasai seluruh keberadaan kami. Bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman, melewati bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak akan mundur dari iman kami. Kami mau terus memegang
akan iman kepada Kristus Yesus. Apapun juga yang harus kami hadapi, baik itu api penyiksaan, baik itu ancaman-ancaman singa yang begitu kejam, bahaya-bahaya yang sangat luar biasa besar. Tapi kami yakin dan percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, menjelang kami memperingati akan hari kematian, akan hari kebangkitan, ajar kami untuk introspeksi diri, ajar kami untuk sungguh-sungguh memperkuat iman kami. Semakin kami boleh mengiring Tuhan sampai kami bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Kau ada di tempat ini. Kau juga akan memberkati setiap anak-anak dengan iman yang kokoh, khususnya di tengah-tengah permasalahan dunia begitu banyak tantangan dan ancaman kita. Kami bertaruhkan percayakan hidup kami satunya ada di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya sepanjang waktu kita akan meningkatkan pengakuan iman kita sebelum Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari Allah, yang meninggal sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bagi keluar dari Allah, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memujikan semua bagi Tuhan Yesus. Pujilah kekuatan pada Yesus kuserahkan, hidup yang telah ditebus, kuserahkan pada Yesus. Tangan kaki kuserahkan untuk melayani Tuhan. Mataku memandang Yesus, tidak puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Sambil kita memberikan persembahan, kita memperhatikan wakil jemaat. Dalam minggu Prapaskah, menjelang Paskah, ada beberapa kegiatan yang mengundang jemaat untuk datang dalam refleksi pada Rabu 16 Maret 2025 dengan tema terpaku bersama. Acara diadakan pada pukul 18 buka puasa bersama dan jam 19 akan ada olahraga. Iki ya salah bisa. Oh, 16 April. Lalu pada Jumat Agung, Jumat 18 April jam 9 pagi, Parah. jangan
kami satu. Untuk hari Minggu ya, adalah ibadah Minggu Paskah. Dengan temanya tidak ada di sini yang telah bangkit. Ibadah tetap sama pukul 7. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang bersemangat. Saya akan semangat kembali berdiri, kita ucapkan bersama-sama pada titik ini. Orang cinta dunia cari yang sia-sia, mengandalkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. 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 Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu lah yang terus memimpin dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk membawa persembahan kami. Berkatlah persembahan ini untuk pelayanan firman. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat bersama. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Ya, kalau lihat kiri kanan kasih senyum saudara. Ya, oke. Baik, terima kasih atas nama gereja. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kesetiaan Bapak Ibu sekalian, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kita semua. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Pendeta Intoro yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dan setiap ibadah hari ini yang sudah melayani Tuhan juga memberkati. Dari jemaat mungkin ada yang pertama kali hadir di tempat ini, bisa katakan sejenak. Pertama kali hadir beribadah, belakang saya ada? Oh ya, bisa katakan, bisa berdiri sejenak. Oke, ya kita bersama ya. Terima kasih atas kedatangannya. Tuhan memberkati kami terbuka. Jadi gereja terbuka untuk menyambut setiap orang yang di depan. Terima kasih. Silakan dulu. Sebelah kiri saya ada. Pertama kali, baik minggu depan tugas saudara ya. Sudah tenang. Minggu depan jangan mau kalah. Ini juga jangan mau kalah. Bawa lagi tadi. Baik. Hari ini ada beberapa pengumuman yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, Majelis Tingkat Raya mengangkat 2 pejabat penghubung majelis ke komisi sekolah minggu dan komisi remaja. Nah, ini datang saudara. Ya. Ada 7 calon penatua yang terpilih sesuai aturan, memang hanya 5. Dan dari ke-7 itu memang itu pilihan ya. Hanya peraturan hanya 5 yang menjadi penatua dan jemaah. Tapi tidak terpilih bukannya tidak baik, mereka juga orang pilihan juga. Oleh karena itu majelis mengangkat Pak Dedi dan Pak Wijoyo sebagai petugas hubung komisi remaja dan selalu kepada majelis. Jadi komisi bisa menyampaikan segala permasalahan yang dididik kepada Pak Dedi dan Pak Wijoyo. Ya, dan yang keempat Pak Anton Salim, Ketua Majelis, memberikan surat pengangkatan periode 2025 sampai 2027. Silakan Pak Wijoyo dan Pak Dedi bisa maju ke depan. Oke. Foto-foto. Cek foto aja. Baik, langsung saja.
Tuhan. Inilah pejabat hukum majelis komisi, kiranya Tuhan menolong dan memberkati hadirin dan Pak. Baik, terima kasih. Pengumuman yang lain, Bapak Ibu sekalian, gereja turut berduka cita atas meninggalnya Bapak almarhum Alex Kosasi, mertua dan ibu papa dan papa mertua dari ibu Citrayani dan Bapak Daniel Kurniawan, yang Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Lalu tanggal 16 ada malam refleksi, ayo datang. Kita semua akan mengingat bagaimana Yesus belum ke kopi. Siapa mulai besok sampai hari Sabtu menjelang Paskah, saya maksudkan dari kita puasa bersama, kita persiapkan hati kita berpuasa, kita minta ampun kepada Tuhan, puasa dalam lambang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sebagai manusia berdosa minta perkenanan kepada Tuhan. Ya, jadi mulai besok sampai hari Sabtu kita puasa, dan hari Rabu khususnya pada malam refleksi kita puasa bersama, dan kita mengikuti suatu malam di mana kita merefleksikan penderitaan Kristus bagi keselamatan kita semua. Jemaat semua juga hari Rabu 16 April hari sudah diganti. Terima kasih. Jam 18 buka bersama, jam 19 akan dimulai. Lalu tanggal 18 itu ada ibadah Jumat Agung satu kali saja jam 9 pagi. Lalu ada juga sakramen baptis dewasa dan upacara sini. Kiranya Tuhan memberkati para katekisah dan yang dibaptis supaya mereka dipersiapkan sungguh-sungguh untuk Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hari Minggu, saudara sekalian, itu hari Paskah, itu jam 7 dan jam 9 pagi. Di sana juga ada baptis sakramen baptis anak. Kita juga memberkati, mendoakan orang tua dan anak-anak yang mau dibaptis. Demikian pengumuman kita hari ini, dan biarlah semua menjadi perhatian kita semua. Berhubung nanti Jumat Agung ada perjamuan kudus, saya akan membacakan persiapan perjamuan kudus Jumat Agung 2025. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kenapa kalimat ini dicatat sebagai kalimat pertama dari 7 perkataan Yesus dari atas kayu salib? Karena itulah tujuan utama kedatangannya ke dunia. Yesus mau mengampuni. Kekristenan adalah pengampunan. Sekarang adalah zaman anugerah. Yesus datang ke dunia yang pertama kali bukan untuk menghakimi, melainkan memberikan pengampunan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Pengampunan Yesus bukanlah murahan. Pertama, Yesus harus meninggalkan kemuliaan surga masuk ke dunia. Dia datang bukan memakai jubah kerajaan, tetapi berpakaian kain lampi. Dia bukan lahir di tengah-tengah keluarga pemokat kayu, tetapi di keluarga tukang kayu sederhana. Dia mati bukan sebagai orang terhormat, tetapi dianggap penjahat di tengah-tengah penjahat. Harga pengampunannya sangat mahal. Bukan saya dan saudara yang tanggung, tetapi Yesus sendirilah yang menanggung semuanya. Dia tidak menyimpan dendam atas orang-orang yang menghina dan menyakitinya. Dia tidak memelihara kepahitan kepada orang-orang yang seharusnya berterima kasih kepadanya. Dia tidak sakit hati saat hanya sedikit saja pengikutnya berada di rumah di bawah salib. Dia mati dalam damai sejahtera dengan melepaskan pengampunan. Pengampunannya tetap berlaku sampai sekarang. Kata-katanya masih relevan untuk saya, saudara, dan semua orang. Sangat ironis sebagai pengikut Kristus jika saya dan saudara masih menyimpan dan memelihara dendam, sakit hati, dan kepahitan. Tidak heran
Banyak orang Kristen hidup tidak bahagia dan jauh dari damai sejahtera. Lebih ironis lagi, sampai mati pun tidak sedikit orang yang mengaku Kristen tidak bisa melepaskan pengampunan. Marilah kita memeriksakan kita masing-masing dengan bertanya, sungguhkah aku seorang Kristen? Masih bisakah aku mengampuni? Misi Yesus adalah mengampuni. Pengampunannya sangat mahal harganya, yaitu dibayar nyawanya sendiri dengan menyerahkan darahnya habis-habisan. Terimalah pengampunannya dan lepaskanlah pengampunan. Selamat mempersiapkan hati mengikuti perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Amin. Bapak, terima kasih atas hari ini. Tolong siapkan kami, hati kami, tumbuhkan pikiran kita semuanya untuk mengikuti perjamuan kudus hari Jumat. Terima kasih Bapak. Kau datang untuk mengampuni, tapi Kau datangnya kedua kali untuk menghakimi. Oleh karena itu kesempatan anugerah ini, tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengampuni sesama, yang mau hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, tolong kami untuk memilih pejabat hukum komisi dan majelis Pak Wijoyo dan Pak Tuhan berkati mereka. Di tengah kesibukan mereka mau menjadi pelayan Tuhan dengan tugas khusus. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan juga keluarga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan tetapi bila yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan damai sejahtera dan kesembuhan, karena kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa Kristus. Bila yang dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan bisnis, pergumulan studi, pergumulan dalam pelayanan, kami yakin dan percaya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami untuk bersandar, berserah, dan fokus kepada Engkau, dan kami mau berjalan bersama senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Di tengah-tengah gonjang ganjing masalah perekonomian dunia, Tuhan tolong para pemimpin kami mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan kami. Dari Presiden dan sebagainya. Berkati pemerintah kota di Surabaya untuk menolong banyak bencana alam di negeri ini. Tuhan tolong juga supaya sungguh para pemerintah, pemimpin kami mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk meringankan beban masyarakat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa yang akan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Sekalian, silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Damai sejahtera dari Roh Kudus dan hidupmu sungguh penuh dengan pengampunan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber pengampunan, sumber damai sejahtera, sumber segala berkat, mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada bisnismu, kepada pelayananmu, kepada kehidupanmu sehari-hari, sehingga hidupmu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah anak
melalui Yesus Kristus yang sudah mati untukmu, menghapus dosa-dosamu, berjalan senantiasa bersamamu sehingga engkau selalu mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan imanmu, dan Allah Roh Kudus menguatkan, menghiburmu, dan meneguhkan imanmu sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk badan saya, Tuhan Yesus memberkatimu. Di depan ada booth donor darah, ayo daftar donor darah.